Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets. Nggak, maksud gue Cranky Tech ID, gila. Epic comeback kalau kata Mobile Legends ya. Jadi hari ini kita akan ngebahas Vortex GS107. Ya, gue berasa kayak Kamen Rider ngeluarin device. Tapi Vortex GS107 salah satu mouse yang sebenarnya udah cukup lama dirilis oleh Vortex, tapi masih menarik untuk dibahas dan katanya sih ada yang baru, tapi nggak tahu ya. Jadi kita akan bahas mouse yang satu ini. Jadi gue berasa kayak tukang magang gitu ya. Kayak seakan-akan si Louis tuh meremehkan kemampuan review mouse gue. Disuruh gue review mouse begini. Bukan ngasih gue yang baru gitu, tapi it's fine. Kita mulai aja. Oke. Vortex GX107, sebuah mouse dari Vortex yang bisa dibilang sangat mirip dengan Viper. Jadi kalau kalian pernah nyoba Viper, bukan yang mini, dan kalian cocok dengan gripnya, itu udah pasti aman banget dengan mouse yang satu ini. Cuma kalau kita ngomongin beratnya, sebenarnya Viper Mini itu jauh lebih ringan karena yang ini tuh diklaim hanya 75 gram. Oke, kita ngomongin secara shape dulu. Orang tuh kalau nge-review mouse tuh dilepas gak sih kabelnya atau dibiarin tuh, nggak tahu lah. Oke, kita ngomongin shape dulu. Tangan gue 19,5 cm sebagai referensi. Dan ini buat gue palm sama claw itu masih aman banget. Dan kalau paling gampang, paling deket ya, kalian tuh bisa ngecek Viper. Cuma gue punya Ranger Viper Mini tapi Viper tuh sedikit lebih ringan. Ini di 75 gram. Baik-baik lagi, gue nggak punya timbangan. Mungkin nanti Louis bisa masukin B-roll untuk seberapa beratnya ini exactly-nya. Oke, ngomongin mouse-nya lagi, dari sisi button sebenarnya cukup standar. Kalian tuh dapat button satu, primary, kanan, scroll wheel button, sama biasa di tengah, middle button buat DPI, sama kiri kanan ini buat button 5 dan 6, sama di bawah ada RGB on-off-nya, dedicated button. Sebenarnya kalau kita ngomongin dari build quality-nya, ini sebuah aman banget, jadi dia itu benar-benar solid. Cuman ya agak kopong, cuman dia nggak, kalau kalian tekan tuh nggak kayak, berasa murah. Terus dari kliknya semuanya nggak wobble sama sekali, jadi semuanya stay on the place. Nah, kalau kita ngomongin lagi dari sisi mouse-nya sendiri, mungkin yang berasa kurang itu adalah bagian sampingnya. Karena gripnya itu dibikin kayak plastik dan bukan karet. Jadi takutnya kalau kalian tangannya agak keringatan, itu mungkin agak kurang sreg kalau dipakai agak jangka panjang. Tapi kalau kita ngomongin dari kabelnya, dia udah paracord, jadi udah standar mouse ringan. Terus dia bagian bawahnya, dia dapat 100% TFI. Tapi kalau kalian beli yang warna hitam, karena dia punya warna hitam, itu juga dapat, tapi dia warna hitam bawahnya. Replacementnya itu sama-sama di warna putih. Nah, sedikit minus yang gue rasakan ketika menggunakan mouse ini adalah dari sisi kustomisasi buttonnya. Jadi dari software sendiri, kalian bisa ke website Vortex, dan di sana kalian bisa download, dan kalian bisa nyobain fitur-fiturnya yang sebenarnya bisa dibilang software-software yang bukan sebuah UI yang wow banget, tapi kayak memang software-software mouse OEM yang standar gitu, yang oke, yang penting bisa jalan dan segala macam ya. Dan gue dapat satu minus yang sebenarnya bukan minus untuk semua orang, di mana gue nggak bisa ganti button 5 dan 6-nya itu ke spesifik keyword tertentu. Jadi kayak delete atau screenshot, itu tuh gue nggak bisa lakuin, dan itu minus button. Itu downside buat gue, karena gue tipenya suka mengganti kayak delete, yang kayak di keyboard kanan kayak shortcut itu ke mouse, apalagi makro, itu gue demen banget. Kalau kita ngomongin dari sisi performa, mouse ini menggunakan PWM3327 sebagai sensornya, dan itu sama dengan yang ada di TechWear Exo Plus, kata Louis, karena gue nggak pernah nyoba. Sebenarnya sebagai sebuah sensor yang cukup affordable ya, gue coba pakai buat main Valorant, itu ngeflick itu max SL-nya, akurasi sensornya, gue rasa nggak ada masalah karena gue masih bisa ngeflick pakai serif sama operator pakai mouse yang satu ini. Dan paling sedikit minusnya itu adalah LOD-nya itu cukup tinggi untuk mouse ini, sama kayak si Viper. Jadi kalau kata Louis, dia saraninnya ada tuh mousepad namanya Cordura. Tapi kalau kalian cari reviewnya channel ini, nggak ada. Emang yang punya channel ini emang males. Dia kalau nggak ada mouse yang gitu, dia nggak mau review. Emang kelakuan. Tolong protes di bawah. Kembalikan semangat mereview seperti Sajordi di Cranky Tech ID. Tulis di bawah ya. Oke, moving on. Kita ngomongin komparasinya. Kalau komparasinya di mouse dengan harga sekitar 200 ribuan, kalian sudah tahu pasti ada G102. Nah, G102 ini bisa ditujukan untuk kalian yang demen sebuah mouse yang lebih kecil, grip kalian claw, fingertip, tangan kalian nggak gede kayak gue, kayak Gaban, dan kalian itu perlu mouse yang lebih nyaman aja di tangan kalian. Tapi sedikit downside yang emang gue rasakan dari G102 adalah max SL-nya itu cukup rendah. Jadi ketika kalian flick, kadang tuh sensornya ngadat. Ini di luar masalah double click dari Logitech G102 yang banyak banget dibahas orang-orang.
Cuma baik lagi, kalau kita ngomongin double click, sebenarnya ganti switch itu bukan sebuah hal yang susah banget. Kalau kalian mau pelajarin, kalau bisa solder ya sebenarnya bisa ganti switch. Nah, GX107 ini lebih cocok buat kalian yang tangannya gede, demen palm, claw, tapi nggak ke fingertip. Dan kalau kita ngomongin sensor, itu udah aman banget seperti yang gue jelaskan tadi. Cuma baik lagi kalau kita ngomongin kalian cuma sekedar main game MOBA, kalian main game casual, mungkin nggak perlu sebuah mouse yang benar-benar fokus di sensor, tapi kalau kalian heavy on FPS kayak Valorant, ini harus menjadi pilihan kalian. Itu udah nggak bisa milih lagi antara G102 sama G107. Oke, jadi kalau kita ngomongin kesimpulan, mouse ini dengan harga 240.000, dia terdiri dari dua warna. Jadi ada yang hitam, ada yang putih, sama-sama dapat replacement 100% PTFE, cuman emang dari boxnya, itu dia nggak ngasih kayak styrofoam atau kardus atau apapun buat nahan, jadi mungkin di boxnya bakal kiri kanan, takutnya retak atau apa, tapi kayaknya di sini masih aman. Yang hitam kemarin juga masih aman. Secara performa sebenarnya aman banget. Main Valorant, main MOBA, main LoL, semua gue nggak ada masalah sama sekali. Buat kerja daily nggak ada masalah sama sekali. Ringannya masih standar, nggak ganggu tangan, dan gue rasa masih bisa diterima banyak orang, walaupun kalau kalian mau ngejar lebih ringan lagi, nggak banyak lah pilihan kalian di harga 200.000 ini. Mouse ini juga dari buttonnya semuanya udah lengkap, cuman dari softwarenya OEM ada beberapa yang nggak bisa diganti. Lengkap sih lengkap, kayak dia bisa ganti DPI, 7 level, warna dan segala macam ya kayak standar, cuman gue nggak suka aja karena dia nggak bisa ganti button. Gripnya ya baik-baik lagi, takutnya kalau tangan kalian keringatan jadinya licin gitu ya, karena dia bukan grip karet. Overall is a good mouse. Ini sebuah alternatif yang bagus banget di 200.000. Jadi ya good job Vortex untuk mouse yang satu ini, walaupun Anda tidak kirim ke The Lazy Gadgets ya. Kita cross dulu ke sini. Anda tidak kirim keyboard ke saya. Saya review di sini mouse Anda. Saya taruh ke story TLG, kau repost ya. Oke. Jadi itu aja untuk review. Setelah sekian lama saya tidak muncul di Cranky Tech ID ya. Akhir kata gue mau ngasih gimana review gue. Tolong saat ya. Saya tahu Anda akan memasukkan itu ke dalam. Oke, jangan lupa like, comment, share, follow kita di @crankytech.id. Gue di Jory Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Bye-bye guys. Nggak tahu next time kapan, gue bye-bye dulu kita.